Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hilman dari semester 2A akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-8 tentang hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Lalu yang kedua untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa pembuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Lalu ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non, berasal dari Van Bury atau dari Jerman, yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Lalu ada teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu dengan cara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesuatu kejadian atau post factum atau in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu terlihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Birkmeyer dan Binding. Lalu ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umumnya terjadi. Untuk itu diperlukan ukuran yang berdasarkan pada satu penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang dilakukan pelaku, dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Lalu yang kedua ada penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan, kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari Van Kris ini dianggap sebagai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.